Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang latihan pas PPKN kelas 7 atau ujian kenaikan kelas ya semester genap. Kita langsung mulai saja. Berikut ini yang bukan merupakan pernyataan tepat menunjukkan faktor keberagaman masyarakat Indonesia adalah perbedaan kondisi alam, perbedaan mata pencaharian, keadaan transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Jawabannya adalah B. Perbedaan mata pencaharian. Perhatikan nama-nama agama di bawah ini: Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Konghucu, Majusi, Avesta, Protestan, Yahudi. Jenis agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia diantaranya ditentukan pada nomor 856, 487, 419 dan 321. Jawaban yang benar adalah yang D, 321. Islam, Hindu, Buddha. Sebenarnya ada 6 agama yang secara resmi diakui Indonesia. Selain 321 ada juga Katolik, Konghucu, dan Protestan. Ciri-ciri fisik dalam penggolongan ras dapat berupa bentuk rumah, mata pencaharian, lagu daerah, bentuk gigi, bentuk telinga, bentuk senjata, pakaian, bentuk tangan dan kaki, warna kulit, bentuk mata, jenis rambut. Jawabannya adalah yang D, warna kulit, bentuk mata, dan jenis rambut. Berikut ini merupakan pernyataan sikap berpikir positif terhadap keanekaragaman bangsa. Yang tepat adalah keberagaman adalah kekayaan yang merupakan bagian dari kekuatan. Keberagaman seharusnya tidak terjadi jika tidak ada penjajahan. Keberagaman berpotensi menimbulkan konflik dan permasalahan. Keberagaman harus ditiadakan agar terjadi persamaan. Jawabannya adalah A. Keberagaman adalah kekayaan yang merupakan bagian dari kekuatan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pertama kali diungkapkan oleh Empu Tantular dalam sebuah buku berjudul Negara Kartagama, Sundayana, Sutasoma, Pararaton. Jawabannya adalah C. Sutasoma. Berikut ini, manakah perilaku yang tidak menunjukkan toleransi terhadap keberagaman agama adalah melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar, menghormati agama yang diyakini orang lain, memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Dan jawabannya adalah yang C, memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Bukan ya. 7. Bagi seorang pelajar, perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya dapat dilaksanakan dengan merasa bangga terhadap budaya bangsa lain, menerima semua budaya asing yang masuk ke Indonesia, tidak peduli dengan keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. Jawabannya adalah D. Mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai minat dan kesenangannya. Berikut ini merupakan lagu daerah yang berasal dari Jawa Barat. Apuse, Tokecang, Ampar-ampar pisang, Suwe ora jambu. Dan jawabannya adalah B. Tokecang. Sebagian besar masyarakat Indonesia termasuk dalam ras Mongoloid, Negroid, Kaukasoid, Vedoid. Jawabannya adalah Mongoloid. Salah satu contoh toleransi antara lain membiarkan teman yang berbeda agama untuk beribadah, mengikuti teman yang berbeda agama saat sedang beribadah, mengajak teman mengikuti ajaran agama kita, mengacuhkan teman yang berbeda suku, ras, agama, dan antar golongan. Jawabannya adalah A. Membiarkan teman yang berbeda agama untuk beribadah. Kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama adalah pengertian kerjasama, persatuan, kerja bakti, kerja rodi. Jawabannya adalah A. Kerjasama. Contoh kegiatan gotong royong yang dilandasi semangat kerjasama, misalnya gugur gunung, yaitu di daerah Jawa, Sumatera Barat, Minahasa,
daerah istimewa Yogyakarta? Jawabannya adalah D. Daerah istimewa Yogyakarta. Semboyan Sili Asa, Sili Asih, dan Sili Asuh dikenal dalam istilah masyarakat Bali, Jawa Barat, Maluku, Jawa Timur. Jawabannya adalah B. Jawa Barat. Dalam mengembangkan sikap kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat, setiap warga negara harus menghindari sikap tidak terpuji seperti di bawah ini, kecuali individualisme, primordialisme, etnosentrisme, patriotisme. Jawabannya adalah D. Patriotisme. Rumah gadang adalah rumah adat dari daerah Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi. Jawabannya adalah Sumatera Barat. Gotong royong sebagai perbuatan bangsa Indonesia mengandung manfaat untuk meringankan beban orang di sekitar kita, mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan bersama, mewujudkan masyarakat yang lebih maju, meningkatkan taraf hidup setiap warganya. Jawabannya adalah A. Meringankan beban orang di sekitar kita. Sikap yang patut dilakukan pelajar jika mengetahui lingkungan sekitarnya mengalami bencana alam adalah menggalang bakti sosial, menggalang dana dengan sebagian uang diambil untuk kepentingan sendiri, bersikap acuh tak acuh, berdoa dan beribadah dengan khusyuk. Jawabannya adalah A. Menggalang bakti sosial. Bentuk gotong royong pada masyarakat Jawa Timur dikenal juga dengan istilah Songosong Lombung, Sabilulungan, Batobo, Pelarian. Jawabannya adalah A. Songosong Lombung. Pernyataan berikut ini yang bukan merupakan arti penting kerjasama dalam berbagai kehidupan di negara Indonesia bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara adalah mempererat persaudaraan dan kebersamaan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mendorong timbulnya semangat chauvinisme, menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan. Jawabannya adalah mendorong timbulnya semangat chauvinisme. Ini yang bukan ya. Bentuk-bentuk hubungan kerjasama dalam lingkungan masyarakat seperti berikut, kecuali kerja bakti bersama warga, memperingati hari besar nasional, menjaga kebersihan lingkungan masyarakat, melaksanakan tugas piket kelas bersama teman. Jawabannya adalah melaksanakan tugas piket kelas bersama teman. Contoh bentuk kerjasama antara sekolah dan masyarakat adalah mengadakan bakti sosial, menjaga nama baik keluarga, membayar pajak bumi dan bangunan, mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan jawabannya adalah A. Mengadakan bakti sosial. Hidup bersama-sama dengan orang lain tidak boleh memaksakan kehendak pribadi, tetapi harus berdasarkan kebiasaan yang ada, kepentingan harga diri, kehendak pemimpin, kepentingan umum. Jawabannya adalah D. Kepentingan umum. Menumbuhkan semangat kerjasama di lingkungan sekolah dapat dilaksanakan dengan cara kecuali berpartisipasi secara aktif menyusun dan melaksanakan aturan sekolah, saling percaya antar peserta didik, berteman dengan membeda-bedakan latar belakang sosial, saling menghargai dan memberikan penghargaan. Jawabannya adalah C. Berteman dengan membeda-bedakan latar belakang sosial. Mewujudkan kerjasama antar sesama warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara berikut ini, kecuali warga negara bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan nasional dengan membayar pajak, menyelenggarakan peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional yang diatur oleh pemerintah, berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program-program dari pemerintah, menyebarkan berita bohong demi kepentingan kelompok. Jawabannya adalah D. Menyebarkan berita bohong demi kepentingan kelompok. Sekolah secara khusus juga dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat, misalnya melalui kegiatan di bawah ini, kecuali adanya program baksos atau bakti sosial
untuk masyarakat yang kurang mampu ataupun yang terkena musibah atau bencana, memungut uang iuran sekolah sebesar-besarnya, kegiatan bazar sekolah dengan memamerkan hasil karya peserta didik, perayaan-perayaan hari besar nasional atau keagamaan. Dan jawabannya adalah B. Memungut uang iuran sekolah sebesar-besarnya. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa para pemuda memaksa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok dengan tujuan mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri, mendesak Soekarno-Hatta agar segera pindah dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri, mendesak Soekarno-Hatta agar segera mempersatukan Indonesia dan kekuatan bangsa Indonesia sendiri, mendesak Soekarno-Hatta agar segera berlindung dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Jawabannya adalah A. Mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Isi Sumpah Pemuda mempertegas semangat persatuan Indonesia sebagai satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yaitu Indonesia, satu bangsa dan negara, dan satu bahasa yaitu Indonesia, satu rasa, satu bangsa, dan satu bahasa yaitu Indonesia Merdeka, satu ras, satu agama, satu bangsa, dan satu bahasa yaitu Indonesia. Jawabannya adalah A. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yaitu Indonesia. Di bawah ini yang bukan merupakan contoh-contoh perbuatan wujud rasa cinta terhadap tanah air adalah mengutamakan peranan pengusaha pribumi, menghargai hasil karya bangsa sendiri, meningkatkan produksi dalam negeri, memakai produksi dalam negeri. Jawabannya adalah B. Menghargai hasil karya bangsa sendiri. Di bawah ini bukan merupakan contoh perbuatan wujud cinta tanah air. Oh sorry, ini yang bukan ya. Produksi dalam negeri. Oke, nomor 28 ini tidak ada jawabannya karena semuanya benar. Mengutamakan perubahan usaha pribumi, menghargai hasil karya bangsa sendiri, meningkatkan produksi dalam negeri, memakai produksi dalam negeri. Ini semuanya benar kecuali kalau D diganti dengan memakai produksi luar negeri. Nah, itu bisa jawabannya yang D. Oke, ini kita lewat saja nomor 28. Soalnya harus diperbaiki. Selanjutnya, upaya membina persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari antara lain selalu menerima pendapat dari orang lain, mengendalikan sikap dan tutur kata, memelihara diri terhadap pengaruh asing, bersikap rendah diri dalam pergaulan. Jawabannya adalah B. Mengendalikan sikap dan tutur kata. Perwujudan sikap rela berkorban seorang pelajar SMP dalam mengisi kemerdekaan yang telah diraih antara lain aktif dalam kegiatan sosial politik, tekun menimba ilmu pengetahuan, mengisi waktu luang dengan berjualan, membantu tentara mengamankan daerah. Jawabannya adalah B. Tekun menimba ilmu pengetahuan. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi bangsa Indonesia. Hal itu karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam. Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pengalaman bangsa Indonesia pernah dijajah selama bertahun-tahun. Persatuan dan kesatuan dapat memperkokoh bangsa Indonesia. Jawabannya adalah D. Persatuan dan kesatuan dapat memperkokoh bangsa Indonesia. Cut Nyak Dien merupakan pahlawan nasional yang berasal dari daerah Nangro Aceh Darussalam, Riau, Sumatera Barat, Belitung. Jawabannya adalah A. Nangro Aceh Darussalam. Toleransi antar umat beragama dapat tumbuh dan berkembang subur serta berakar dengan baik dan kuat apabila umat beragama mendapat bimbingan dari pemuka agama. Setiap warga negara selalu menghayati dan mengamalkan Pancasila selama mendapat pengawasan dari pemerintah dengan ketat dan teratur. Setiap umat manusia mendapat kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Jawabannya adalah B. Setiap warga negara selalu menghayati dan mengamalkan Pancasila.
Perlawanan rakyat Jawa yang berlangsung selama 15 tahun antara tahun 1825 sampai 1830 dipimpin oleh 5 tahun ya, Panglima Polim, Sultan Hasanuddin, Patimura, Pangeran Diponegoro. Jawabannya adalah D. Pangeran Diponegoro. Pada perlawanan kaum Pandri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, terdapat plakat panjang yang berisi 3 hal, kecuali tanam paksa dengan kerja paksa bagi rakyat Minangkabau, kepala-kepala daerah akan digaji, Belanda bertindak sebagai penengah, Belanda harus keluar dari Indonesia. Dan jawabannya adalah D. Belanda harus keluar dari Indonesia. Perlawanan rakyat Sulawesi yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin terjadi pada tahun 1859 sampai 1905, 1829 sampai 1907, 1873 sampai 1904, 1870 sampai 1907. Jawabannya adalah B. 1829 sampai 1907. Perlawanan rakyat Bali dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik, Tengku Umar, Pangeran Antasari, Sisingamangaraja 12. Jawabannya adalah I Gusti Ketut Jelantik. Sisingamangaraja 12 adalah tokoh pahlawan yang memimpin perlawanan rakyat Kalimantan, Tanah Batak, Maluku, Sulawesi. Dan jawabannya adalah Tanah Batak. Ini harusnya Tanah Batak yang B, bukan Kalimantan. Oke, selanjutnya tokoh pahlawan daerah yang berhasil menyerang benteng Dordrecht dan memukul mundur Belanda dengan terbunuhnya Jenderal Vandenberg adalah Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, Kapiten Patimura, Pangeran Antasari. Dan jawabannya adalah Pilihan Patimura. Perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan sebelum adanya Sumpah Pemuda sulit terwujud karena perjuangan dilakukan sendiri-sendiri, bersifat kedaerahan, tidak bersatu. Alat tempur penjajah lebih canggih, tidak ada panglima perang yang tangguh, strategi perang yang tidak tepat. Dan jawabannya adalah A. Perjuangan dilakukan sendiri-sendiri atau bersifat kedaerahan dan tidak bersatu. Sikap yang patut diteladani dari para pahlawan adalah pantang menyerah, gigih dan berani, pantang menyerah, gigih dan segan, gigih berani acuh, dan pantang menyerah. Jawabannya adalah A. Pantang menyerah, gigih dan berani. Manfaat yang dapat diperoleh seorang pelajar dari kebiasaan bekerja keras antara lain kebutuhan hidup terpenuhi, mudah memperoleh penghasilan, terbentuknya disiplin diri, terlatihnya kekuatan fisik. Dan jawabannya adalah terbentuknya disiplin diri. Nilai-nilai semangat proklamasi kemerdekaan 1945 yang perlu diwariskan kepada generasi muda antara lain: sikap menentang segala bentuk kerjasama dengan bangsa lain, pantang menyerah mempertahankan nilai-nilai yang sudah ada tanpa mau menerima perubahan sedikit pun, semangat kerjasama dengan bangsa lain demi kepentingan pribadi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, rela mengorbankan sebagian harta, bahkan jiwa dan raga untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan jawabannya adalah D. Rela mengorbankan sebagian harta, bahkan jiwa dan raga untuk kepentingan bangsa dan negara. Kewenangan daerah mencakup dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali pertahanan dan keamanan, pembangunan, ekonomi, kesehatan. Dan jawabannya adalah pertahanan dan keamanan. Berikut ini merupakan daerah-daerah yang menyandang status otonomi khusus, kecuali DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat, Bali. Dan jawabannya adalah D. Bali. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut merupakan bunyi pasal 18A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
18A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 18A ya, harusnya yang C ini, yang B baru B, 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang membedakan di antara jawaban A, B, C, D adalah ayatnya serta pasalnya. 18A 1, 18A2, 18B 1, 18B2. Jawabannya adalah 18B ayat 2. Kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam kerangka NKRI disebut dekonsentrasi, desentralisasi, otonomi daerah, sentralisasi. Dan jawabannya adalah otonomi daerah. Perilaku siswa yang menunjukkan upaya bela negara adalah belajar dengan giat dan menjaga nama baik bangsa, anti terhadap hasil budaya bangsa lain, berteman dengan mereka yang terpelajar saja, selalu mengikuti perkembangan dunia. Jawabannya adalah belajar dengan giat dan menjaga nama baik bangsa. Tujuan mengeningkan cipta saat upacara yaitu untuk meneruskan jasa pahlawan, mengenang jasa pahlawan, istirahat sejenak, menghafal lagu. Dan jawabannya adalah B, mengenang jasa pahlawan. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita harus memelihara dan membina kerukunan antar umat beragama. Misalnya dengan cara belajar dan berdiskusi tentang masalah agama, menghormati orang lain yang melaksanakan ibadah, menghadiri upacara ibadah umat agama lain, melaksanakan ibadah bersama dengan pemeluk agama lain. Dan jawabannya adalah B, menghormati orang lain yang melaksanakan ibadah. Oke, sekian pembahasan soal UKK yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian, dan jangan lupa untuk subscribe agar mendukung channel ini tetap dan terus berkembang. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa juga untuk men-share video ini kepada teman-teman kalian yang seangkatan. Semoga nilai UKK kalian maksimal dan mendapatkan nilai yang terbaik. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.